Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya sebagai teman kamu, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Kemarin kita sudah berbicara banyak hal ya, mulai dari hal yang mungkin bisa merubah hidup kamu, sampai mungkin paling sering juga saya memberikan sebuah materi yang bisa membuka cakrawala pikiran kamu menjadi lebih luas. Nah, bagaimanapun keadaan kamu saat ini, di balik setiap tawa, di balik setiap kedamaian yang kamu rasakan pada setiap video saya doakan semoga keadaan kamu semakin lama semakin baik, semakin mendekati kebenaran dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Sekarang saya justru akan kembali membuat kamu bahagia. Benar, siapapun kamu bisa mendengarkan video saya ini bukan secara kebetulan. Ya, sekali lagi, kalau kamu mendengarkan video saya kali ini sama sekali bukan kebetulan. Loh, kenapa bisa begitu mas bro? Karena apa yang ingin saya bagikan kepada kamu sedikit lagi, ini adalah cara yang paling efektif, sudah terbukti oleh diri saya sendiri, kalau kamu ingin keluar dari masalah hidup kamu. Betul, masalah hidup. Kalau kamu sekarang ada masalah hidup yang belum terselesaikan, kalau kamu saat ini ada perkara hidup yang sudah bertahun-tahun, sudah lama tidak ditemukan jalan keluarnya, ini adalah jalan keluar yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa mengeluarkan kamu dari kebuntuan kamu. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal kebuntuan itu apa sih bentuknya? Macam-macam ya. Mungkin kamu yang mendengarkan suara saya kali ini, kamu sedang ada masalah keuangan. Utang kamu numpuk. Bisa juga masalah keuangan kamu adalah kamu butuh duit, tapi kayaknya kok keran rezeki kamu seret gitu. Apapun yang menjadi kebuntuan kamu, izinkan saya untuk membedah itu semua dengan cara yang bisa jadi sudah kamu tahu, tapi belum diperdalam. Cara apa itu mas bro? Cara itu adalah dengan merubah apa yang kamu kejar. Bener, merubah apa yang kamu kejar. Maksudnya gimana mas bro? Maksud saya begini nih. Biasanya orang-orang yang curhat kepada saya di Pagar Kehidupan, mereka akan berkata begini, mas bro, kenapa ya? Kok gua udah melakukan teknik ABC, tapi kok gua gagal terus? Seolah-olah kok Tuhan gak sayang ya sama gue, utang gue gak lunas-lunas, kekasih gue mungkin menipu gue, istri atau suami gue jahat sama gue. Kenapa ya mas bro, kok gue sudah bertahun-tahun berusaha menjadi orang baik tapi kok kayaknya sial terus? Bagi kamu yang pernah merasakan kondisi seperti itu, saya ucapkan selamat. Loh, mas bro mulai kurang ajar nih. Orang lagi kurang bagus nasibnya kok dibilang selamat tuh piye? Gini loh, maksud saya ucapan selamat karena dibalik setiap penderitaan yang kamu hadapi, sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu naik level. Bener, naik level ke level yang lebih tinggi. Tapi, saya selalu bilang sama kamu, ada satu rahasia besar yang kalau kamu ketahui, ini bisa merubah hidup kamu. Di setiap video Pagar Kehidupan, saya sudah banyak sekali memberikan rahasia-rahasia yang terbukti bisa merubah hidup banyak orang. Tugas kamu tinggal memilih video mana yang cocok buat kamu untuk kamu praktekkan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan pasti ada efeknya. Kalau semua video yang kamu tonton mungkin terlalu berat buat kamu, saya punya satu resep yang dengan izin Tuhan bisa merubah hidup kamu. Apa itu mas bro? Bagaimana cara merubah hidup menggunakan sebuah teknik yang disebut menjemput ridho Tuhan. Betul, menjemput ridho Tuhan. Nah, mungkin yang tadinya kamu ngantuk udah mulai tersenyum nih, udah mulai seneng ya. Teman-teman, saya tanya dulu sama kamu. Menurut kamu, apa sih yang bisa membuat orang menjadi beruntung? Bener, saya nanya kamu dulu nih, kamu jawab dalam hati. Menurut kamu, kalau menurut pengetahuan kamu selama ini, apa sih yang bisa membuat orang itu kok jadi lebih beruntung dibandingkan orang yang lain? Oh pasti gara-gara hidungnya bengkok mas bro. Bukan. Hidung bengkok gak ada hubungannya sama keberuntungan. Bukan hidung bengkok. Kamu pernah gak punya teman? Punya temen yang kayaknya nasibnya mujur terus gitu. Kayaknya kalau dilihat dia gampang banget dapat duit, gampang banget dapat apapun yang dia mau. Kayaknya hidupnya tuh lempeng aja. Ada keberuntungan yang dia sendiri pun kadang-kadang bingung. Kok gue bisa dapat ini ya? Kok gue bisa dapat itu ya? Pernah kamu ngeliat orang seperti itu?
Nah di satu sisi kamu pernah pasti ngelihat orang atau mungkin ngerasain sendiri ya, pernah dalam sebuah kondisi yang kayaknya mohon maaf nih, sial banget gitu loh. Udah capek-capek kerja, duitnya nggak turun-turun, udah capek-capek berjuang, tiba-tiba kamu malah sial terus, utangnya nggak lunas-lunas dan sebagainya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah itu penyebabnya kenapa sih? Itu pasti karena Tuhan gak sayang sama gue, mas bro. Tuhan gak sayang sama gue tuh salah apa sih? Hiks, drama lu, sinetron. Jangan lebay lagi. Apapun yang terjadi sama kamu itu pasti baik. Gak usah jadi sinetron lah. Ambil nafas panjang, kemudian kamu buang. Sambil kamu mengatakan, hidup gue sebenarnya baik-baik aja kok, gak masalah. Iya kan? Nah, sekarang kamu tersenyum dong. Nah, kalau tersenyum kan lebih enak ya. Lebih manis, lebih enak, dan lebih bahagia. Oke? Tetap tersenyum ya. Nah, terus mas bro, apa yang bisa membuat gue keluar dari masalah gue? Katanya tadi, lu tahu bedanya apa sih yang membuat orang jadi beruntung, dan kenapa juga orang bisa jadi sial? Apa dong? Nah, gini teman-teman. Yang membuat hidup kamu menjadi berbeda adalah bergantung dari satu hal yang namanya ridho Tuhan. Ridho Tuhan itu teman-teman yang sebenarnya harus kamu kejar. Bukan uang, bukan dunia, tapi ridho Sang Pencipta. Nah mungkin sebagian di antara kamu bingung, mas bro, ridho itu apa sih? Bagi kamu yang muslim mungkin kamu sudah sering mendengarkan kata ridho Allah. Tapi bagi kamu yang mungkin non-muslim, kamu agak bingung pengertian dari ridho itu apa. Ridho itu artinya teman-teman adalah izin dan restu dari Sang Pencipta kepada kamu. Itu namanya ridho Sang Pencipta. Nah ridho Sang Pencipta ini yang harusnya kamu kejar. Sekarang saya tanya, masalah kamu, benar bayangin satu masalah kamu. Saya minta tolong sekarang kamu bayangin masalah kamu yang sedang kamu hadapi. Bayangin, saya tanya, bukankah masalah itu terjadi karena kamu terlalu mengejar dunia? Betul nggak? Kalau seandainya kamu bukan mengejar dunia, masalah itu kayaknya nggak mungkin ada deh. Lah, mas bro, tapi kan kita hidup di dunia, mas bro. Kalau kita nggak ngejar dunia, gimana caranya bisa hidup? Nggak masuk akal nih. Gini, bener kita hidup di dunia. Tapi sekarang saya tanya, siapa sih yang punya dunia? Siapa yang punya diri kamu? Siapa yang punya nyawa kamu? Saya tanya. Yang punya ini semua siapa? Yang Maha Menciptakan, yaitu Tuhan semesta alam. Kalau yang Maha Menciptakan itu lebih berkuasa daripada uang kamu, kenapa kamu dalam tanda kutip menyembah uang? Wah mas bro, enak aja gue nyembah uang. Gue nyembahnya Tuhan, gue gak nyembah uang. Saya bilang bohong. Saya bilang lagi bohong. Loh kok bohong mas bro? Ya saya bilang bohong. Kalau kamu rela kerja sampai kamu nyaris sakit, bahkan mati hanya untuk uang, kalau kamu rela dalam tanda kutip menjual diri hanya untuk uang, berarti Tuhan kamu adalah uang. Gak peduli agama apapun yang ada di KTP kamu. Waduh mas bro, iya sih gue selama ini hampir sakit. Bahkan gue udah sering banget mas bro sakit gara-gara gue ngejar uang. Emangnya salah ya? Saya bilang jelas salah dong teman-teman. Jelas salah. Nah sekarang gini, karena kamu adalah sahabat pagar kehidupan, saya minta tolong mulai detik ini, kamu janji ya sama saya. Kamu janji untuk tidak mengejar uang lagi. Yang kamu kejar adalah apa? Ridho Sang Pencipta. Sekali lagi, kejar ridho Tuhan. Cara untuk mengejar ridho Tuhan itu macam-macam. Yang pertama, bisa melalui sedekah. Bisa melalui syukur, bisa melalui doa, semuanya bisa. Tapi ada satu hal nih, yang akan saya bahas di video ini, yang kalau kamu praktekin saat ini juga, hidup kamu pasti keluar dari masalah dalam waktu kurang lebih paling lama 1 bulan. Hal apa itu mas bro? Hal itu adalah mengejar ridho Tuhan, melalui kebahagiaan sang ibu tercinta. Begini teman-teman, saya punya sebuah fakta dan fakta ini sudah pasti benar. Kebahagiaan ibumu itu akan segaris lurus dengan kebahagiaan dan keajaiban dalam hidup kamu. Itu sudah teruji dan sudah pasti benar. Nah sekarang kalau kita bicara soal ridho Tuhan teman-teman, saya ingin mengatakan sebuah hal yang mungkin agak sedikit menampar kamu.
Mencari ridho Tuhan itu tidak perlu sampai teriak-teriak, apalagi menyakiti orang lain loh. Itu tidak perlu. Mencari ridho Tuhan itu justru tidak boleh menyakiti perasaan orang lain sedikit pun, nggak boleh. Jadi kalau kamu selama ini sering berteriak-teriak, nyakitin orang lain, menyinggung orang lain sampai orang lain sakit hati, dengan cara itu kamu pikir bisa mencari ridho Tuhan, saya minta hentikan. Tolong hentikan, karena itu bukan cara mencari ridho Tuhanmu. Teman-teman, yang maha kuasa yang menciptakan kita itu adalah maha mencintai dan maha mengasihi. Tidak mungkin dengan kita menyakiti orang lain, ridhonya akan turun. Tidak mungkin. Justru ridhonya akan muncul kalau kita bisa membahagiakan orang lain, terutama ibumu. Gini teman-teman, saya cerita ya. Saya dulu adalah orang yang juga sama seperti kamu punya masalah yang buntu, tidak ada jalan keluar. Tapi saya selalu dididik sama ibu saya. Dan ibu saya pun memberikan contoh teladan dari kakek saya sendiri. Jadi kalau bicara soal kakek saya dulunya, mohon maaf, adalah seorang PNS. PNS yang hidupnya susah, tapi jujur. Saking jujurnya, ketika beliau masih muda, baru berusia 40-an tahun, beliau terpaksa harus pensiun dini hanya karena beliau menolak ajakan untuk korupsi. Menurut logika, kalau seorang pensiun dini, biasanya dia tidak akan makmur, apalagi kaya raya. Apalagi kalau menurut logika, biasanya kamu kalau tidak ada iman akan selalu mengatakan bahwa oke deh gue ikut-ikut korupsi gak apa-apa asal gak ketahuan. Yang penting gue kaya, yang penting gue berkelimpahan. Nah anehnya, apa yang terjadi dengan kakek saya dulu tidak seperti itu. Saya ceritakan dikit ya. Di sini saya bukan ingin menceritakan pamer, tapi justru supaya kamu bisa mengambil suri tauladan dari kakek saya sendiri, yang mana ini adalah kisah nyata. Beliau dulu punya kebiasaan teman-teman. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya adalah beliau suka sekali menafkahi ibunya dan mertuanya. Betul, ibu dan mertuanya selalu dinafkahi beliau dengan rezeki yang beliau terima. Padahal waktu itu, untuk makan nasi pakai emping saja, susahnya bukan main. Kebayang ya? Kebayang banget miskinnya. Nah, pada suatu ketika tiba-tiba teman-temannya ngajakin untuk korupsi berjamaah. Korupsi bareng-bareng bahasa gampangnya. Karena memang itu melanggar prinsip dari kakek saya. Akhirnya kakek saya pun memutuskan untuk pensiun dini daripada mengikuti ajakan untuk menjadi koruptor. Nah secara logika teman-teman, coba kamu pikirkan deh. Ketika jadi PNS aja, masih ngasih makan anaknya pakai emping, dikecapin pakai nasi. Kalau udah ngasih makan anak bininya pakai itu, kemudian harus pensiun, kira-kira menurut kamu secara logika, hidupnya bisa berubah nggak ketika pensiun dini? Secara logika enggak ya. Bahkan secara logika, hidupnya akan bertambah susah seharusnya ketika beliau pensiun dini. Nah tapi teman-teman, Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha melihat, sehingga keajaiban pun terjadi. Nah sekarang kamu dengerin nih, ini ceritanya menarik sekali dan kabar bahagianya ini kisah nyata. Ini kisah nyata yang selalu menginspirasi saya untuk menjadi orang baik. Nah teman-teman, kalau kamu dulu nih, zaman kakek nenek kita masih muda, yang namanya pensiun, terutama kalau kamu jadi PNS ya, kamu harus ngurus dulu yang namanya pekerjaan terakhir yang kamu urus. Jadi pada waktu itu kakek saya mengurus pembuatan bendungan Jatiluhur. Dan pembuatan bendungan Jatiluhur itu teman-teman, itu ternyata berhubungan dengan orang Belanda. Jadi singkat cerita, nenek dan kakek saya pun harus bolak-balik Belanda Jakarta untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pembuatan bendungan Jatiluhur. Nah, keajaiban pun terjadi ketika di pesawat beliau pulang ke Jakarta. Keajaibannya begini. Waktu itu nenek saya dan kakek saya duduk bersebelahan dengan orang Belanda. Tiba-tiba, karena memang kakek nenek saya orangnya suka ngobrol gitu ya, orang Belanda itu pun ngobrol dengan kakek nenek saya. Dan ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba orang Belanda itu bilang gini, sebenarnya saya sedang mencari orang Indonesia yang pinter, jujur, dan punya pengalaman di bidang arsitektur untuk mengurus proyek saya yang ada di Indonesia.
Coba kamu bayangin deh, kamu lagi gak punya pekerjaan, kamu lagi asik ngobrol, tiba-tiba orang di sebelah kamu bener-bener orang yang sedang mencari orang yang persis kayak kamu. Kakek saya waktu itu adalah seorang sarjana yang berhubungan dengan arsitek. Dan kakek saya pun pada waktu itu pas udah pensiun, tiba-tiba di sebelahnya ada orang yang bener-bener mencari orang yang persis banget seperti kakek saya. Nah sekarang saya tanya dulu nih sama kamu, menurut kamu kemungkinannya berapa persen sih untuk bisa secara kebetulan benar-benar sedang mencari orang yang elu banget, kamu banget? Berapa persen kemungkinannya? Sangat kecil, bahkan termasuk mustahil. Tapi saya bilang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ulangi lagi, tidak ada yang mustahil kalau Sang Pencipta sudah berkehendak untuk merubah hidup kamu. Tidak ada yang mustahil. Ini buktinya. Nah akhirnya, singkat cerita, tiba-tiba kakek saya diterima bekerja di perusahaan asing. Di garis bawahi, perusahaan asing yang dikelola si orang Belanda tadi. Dan kamu tahu teman-teman, dari situ hidup kakek nenek saya berubah total menjadi jauh lebih baik. Anak-anaknya bisa sekolah, cucu-cucunya pun bisa menjadi orang baik karena diberikan teladan oleh kakek saya yang jujur dan memiliki rezeki yang barokah atau penuh berkah. Nah dari kakek saya itu akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bersama ibu saya. Kalau orang baik sama ibunya, bahkan sama mertuanya, ridho Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menolong orang tersebut. Tidak akan mungkin miskin orang yang selalu membahagiakan ibunya dengan segala apapun yang dia miliki sebagai seorang anak. Kalau ada orang zaman dulu bilang surga ada di telapak kaki ibu, itu betul. Itu bukan dongeng, itu fakta. Saya tidak pernah melihat orang yang rajin membahagiakan ibunya, rezekinya seret, nggak pernah. Saya berani sumpah, saya nggak pernah ngelihat orang yang baik dan rajin membahagiakan ibunya, rezekinya seret, saya nggak pernah. Yang saya pernah lihat dan saya pernah rasakan adalah ketika saya berhasil membahagiakan ibu saya, rezeki saya dan rezeki orang yang membahagiakan ibunya tersebut tiba-tiba berlimpah ruah. Itu fakta. Nah, sekarang saya akan mengajak kamu untuk praktek. Praktek bagaimana caranya kamu bisa membahagiakan ibu kamu untuk memperoleh ridho Tuhan. Tapi sebelum itu, saya yakin banget banyak di antara kamu yang punya pertanyaan begini. Mas bro, oke gue tahu ridho Tuhan ada pada ibu, tapi kalau ibu saya udah meninggal gimana mas bro? Masa saya nggak bisa memperoleh ridho Tuhan sih hanya karena ibu saya udah meninggal? Jawaban saya begini. Kalau ibu kamu sudah meninggal, kamu tanyakan dulu, kamu masih punya bapak gak? Kalau kamu masih punya bapak, nafkahi bapak kamu. Kalau kamu tidak punya ibu dan bapak, saya tanya lagi, kamu masih punya mertua gak? Nafkahi mertua kamu. Kalau kamu sudah tidak punya bapak, ibu, dan mertua, kamu masih punya kakak adik kan? Nafkahi mereka. Semua yang menjadi kerabat kamu, nafkahi mereka dengan sebaik-baiknya nafkah. Tapi kalau ibu kamu masih hidup, nafkahilah ibu kamu selagi beliau masih ada. Jelas ya? Oke? Sekarang kita akan praktek. Saya akan langsung memberikan kamu tugas praktek yang biasa saya lakukan. Dan alhamdulillah sudah banyak merubah hidup saya. Caranya begini. Saya minta tolong sama kamu. Ketika kamu bangun pagi teman-teman, mulai detik ini kamu tanya dengan diri kamu sendiri, hari ini apa ya yang bisa gue lakukan untuk membahagiakan ibu saya? Itu aja, setiap hari kamu cukup bertanya seperti itu, dan kamu lakukan hal apapun yang bisa membuat ibu kamu bahagia setiap hari minimal 1 kali. Waduh mas bro, hal yang bisa membuat ibu saya bahagia apa contohnya? Contohnya, ucapan selamat pagi. Simple kan? Selamat pagi mah. Atau kalau bisa dan lebih bagus, kamu sedekah kepada ibu kamu setiap hari. Nggak perlu 50.000, nggak perlu 100.000, 5.000 pun, 10.000 pun itu bagus. Yang penting sedekah untuk ibu kamu setiap hari. Kalau bisa juga, kamu inget-inget deh, masakan apa sih yang ibu kamu suka?
Barang apa sih yang menjadi kesukaan ibu kamu, berikan itu kepada ibu kamu ketika kamu mampu. Jadi apapun yang bisa kamu lakukan untuk bahagiakan ibu kamu, lakukan itu setiap hari. Setiap hari. Dan jangan kaget, ketika ibu kamu bahagia, tiba-tiba terjadi banyak keajaiban dalam hidup kamu. Jangan kaget. Nah sekarang saya kasih contoh lagi kepada kamu ya. Mungkin bagi kamu yang masih bingung gimana cara membahagiakan ibu, caranya macam-macam. Saya kasih contoh, kamu tinggal pilih yang mana yang terbaik. Hal yang membahagiakan ibu nomor 1 adalah perhatian. Selama ini apakah kamu sudah memberikan perhatian kepada ibu kamu? Perhatian itu macam-macam. Bisa dari kehadiran kamu di sampingnya, bisa dengan kamu mendengarkan keluh kesahnya, bisa dengan kamu memijiti pundaknya, bisa dengan kamu mungkin membereskan pakaiannya, bisa dengan kamu membelikan makanan kesukaannya, barang kesukaannya, bisa dengan sedekah uang yang sangat membantu beliau. Intinya kebahagiaan beliau adalah dari perhatian kamu kepadanya. Jadi pertanyaan saya, seberapa perhatiannya sih kamu sama ibu kamu? Nah mas bro, bagaimana seandainya orang tua gue atau ibu gue udah gak ada? Tadi kata lu, gue boleh memberikan sedekah ke bapak. Kalau ke bapak, selain ibu, apakah caranya sama? Caranya sama. Kalau kamu sudah tidak punya ibu, berikan kepada bapak. Kalau ibu bapak kamu tidak ada, ke mertua. Kalau mertua kamu tidak ada, ke adik atau kakak. Kalau adik kakak kamu tidak ada, kalau kamu memang betul-betul sudah tidak punya kerabat lagi, baru kamu boleh kasih ke anak yatim. Tapi kerabat adalah nomor 1, terutama ibumu. Jelas ya? Jadi sekarang praktek kamu sederhana. Mulai detik ini, kamu berhenti mengejar dunia. Saya minta tolong, berhenti. Capek. Dunia kalau dikejar gak ada ujungnya. Berhenti kejar dunia. Sekarang kamu stop mengejar dunia dan kamu ganti. Kejar kebahagiaan ibu kamu. Kejar kebahagiaan bapak kamu kalau ibu kamu udah gak ada. Kejar kebahagiaan mertua kamu kalau seandainya bapak ibu kamu tidak ada. Siapapun yang ingin kamu bahagiakan, terutama orang tua, terutama ibu, itu akan menurunkan ridho Tuhan bagi hidup kamu. Dan ingat, ketika ridho Tuhan itu turun, maka masalah kamu pun saya jamin akan selesai dengan sendirinya. Yang tadinya rezeki kamu seret, tiba-tiba rezeki kamu seolah-olah lancar selancar-lancarnya. Itu sudah terjadi pada saya. Kamu gak percaya? Lakukan itu dan lihat hasilnya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.